itu adalah norma hukum. Anda masih ingat dan harus selalu ingat apa itu norma hukum. Dari pelajaran pengantar ilmu hukum. Norma hukum itu hanya salah satu dari beberapa, paling tidak 4 norma yang mengatur kehidupan manusia ini. Ada norma kesopanan atau kesusilaan, ada norma agama, ada norma kebiasaan, dan ada norma hukum. Jadi sekali lagi, norma hukum sebagai unsur pertama dari hukum pertanahan itu adalah salah satu norma dari norma sosial gitu yang ada, yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, norma hukum ini sebagai unsur pertama dari hukum pertanahan, tentu ini berkedudukan sebagai pedoman berperilaku. Bentuknya bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Jadi harus diingat, bicara hukum pertanahan akan selalu terkait dengan 2 bentuk norma hukum, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kalau bicara bidang hukum yang lain silahkan, gitu ya. Tetapi bicara hukum pertanahan pasti harus memahami 2 bentuk dari norma hukum ini, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itu tentu adalah peraturan perundang-undangan. Ketika disebut peraturan perundang-undangan, tentu adalah peraturan yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara. Dari tingkat Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, PP, terus ke bawah. Sedangkan hukum tidak tertulis atau norma hukum yang tidak tertulis itu adalah menunjuk pada hukum adat. Menunjuk pada hukum adat. Anda masih ingat di pelajaran hukum agraria, bahwa hukum adat itu adalah sumber dari hukum agraria nasional. Termasuk di dalam hal ini adalah sumber dari hukum pertanahan nasional. Ada ketentuan-ketentuan hukum adat, ada asas-asas hukum adat, ada lembaga-lembaga hukum adat yang sudah dijabarkan dan diadopsi dalam peraturan perundang-undangan negara. Tetapi juga ada hukum adat yang masih belum dijabarkan dan diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dari mana kita tahu norma hukum yang berasal dari hukum tidak tertulis ini atau hukum adat? Ya tentu dari literatur. Ya, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk-bentuk dari hukum yang tidak tertulis, yang belum diadopsi, belum dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Gitu.
Karena itu adalah materi lanjutan yang harus dipahami. Gitu ya. Baik, saya cukup menyebut bahwa norma hukum sebagai unsur pertama dari hukum pertanahan itu ada yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kedua yang tidak tertulis, yaitu yang berbentuk hukum adat tadi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, kegiatan yang diatur di dalam norma hukum itu, di dalam norma hukum pertanahan ini. Kegiatan apa yang diatur? Ada 5 kegiatan yang diatur di dalam hukum pertanahan ini. Satu adalah kegiatan menguasai atau penguasaan. Kegiatan menguasai. Apa makna dari kegiatan menguasai ini atau penguasaan ini? Adalah orang menempati atau berada di atas satu bidang tanah secara fisik. Jadi itu penguasaan gitu ya. Penguasaan itu orang berada atau menempati satu bidang tanah secara fisik. Jadi secara fisik itu artinya ya harus ada di atas tanah itu. Dan penguasaan yang bermakna orang berada atau menempati sebidang tanah secara fisik itu belum tentu ada hubungan hukum. Belum tentu ada haknya. Tapi orang sudah ada di atas tanah itu secara fisik. Jadi istilah secara fisik itu hukum adat gitu ya. Itu punya makna yang luas gitu. Punya makna yang mendalam. Yang kedua, kegiatan yang kedua adalah pemilikan. Kegiatan memiliki. Kegiatan memiliki ini atau pemilikan ini bermakna keberadaan orang di atas satu bidang tanah itu sudah dilandaskan pada hubungan hukum tertentu. Atau dalam bahasa yang singkat, hubungan hukum itu menunjuk pada adanya hak. Orang melakukan penguasaan di atas tanah itu, menempati tanah itu, melakukan kegiatan di atas tanah itu sudah dilandaskan pada adanya hubungan hukum tertentu yang disebut dengan hak. Jadi itu bedanya antara penguasaan dan pemilikan. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang ketiga adalah
adanya penggunaan, kegiatan menggunakan, penggunaan. Penggunaan itu artinya, gitu ya, artinya orang sekedar menggunakan. Jadi misalnya orang ya sudah beraktivitas di atas tanah itu menggunakan. Beraktivitas, aktivitasnya itu ya bisa saja menempati, gitu. Itu menggunakan. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan, kegiatan memanfaatkan. Kegiatan memanfaatkan itu kegiatan menggunakan tanah, tetapi orientasinya sudah untuk memberikan nilai tambah. Untuk memperoleh nilai tambah. Nilai tambah itu bisa bersifat ekonomi, gitu ya, bisa bersifat sosial. Sosial budaya. Yang bersifat ekonomi, misalnya orang melakukan kegiatan di atas tanah itu untuk memperoleh sesuatu yang bernilai, gitu, yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi itu bedanya antara menggunakan dengan memanfaatkan. Menggunakan itu sekali lagi hanya sekedar melakukan kegiatan yang belum tentu punya nilai tambah. Sedangkan memanfaatkan itu melakukan kegiatan di atas tanah itu dan memberikan nilai tambah, baik secara ekonomis, misalnya ada produktivitas tertentu. Kalau tanah pertanian ada hasil pertanian tertentu. Kalau misalnya untuk berdagang, tentu dengan berdagang itu ada nilai tambah. Baik bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang lain. Dia menyediakan barang. Bagi kebutuhan orang lain, mungkin juga ada serapan tenaga kerja. Nah, itu memanfaatkan tanah. Artinya. Dan yang terakhir, itu adalah yang tidak ada di dalam PPT itu, di dalam PowerPoint itu adalah pemeliharaan, kegiatan memelihara tanah. Apa itu makna dari kegiatan pemeliharaan tanah? Artinya orang itu harus menjaga agar supaya tanah itu tidak rusak. Agar supaya kualitas tanah itu semakin baik. Jadi misalnya kalau sampean punya tanah ditempati, dimanfaatkan untuk tempat tinggal, maka memelihara tanah itu artinya sampean harus memberi kemungkinan dari coupling tanah yang sampean punya itu untuk masuknya air hujan ke dalam tanah. Jangan semua disemen. Semen semua, itu artinya sampean tidak memelihara tanah. Karena dengan masuknya air hujan ke dalam tanah, sampean sudah menjadikan mengisi puri-puri bumi gitu dengan air. Sehingga tingkat
permukaan bumi itu tidak turun. Kalau sampean punya tanah pertanian, memelihara tanah itu artinya harus berusaha agar unsur kesuburan tanah yang disebut dengan unsur hara itu tidak hilang gitu dari tanah pertaniannya, sehingga tetap subur terus tanah itu. Baik, itu unsur kedua, yaitu kegiatan yang diatur di dalam norma hukum pertanahan itu. Yang ketiga adalah objek gitu, dari hukum pertanahan. Ada tiga sekarang ini dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya dulu pun sebenarnya sudah masuk, tetapi belum secara tegas diatur. Sekarang sudah dengan tegas diatur objek hukum pertanahan itu. Satu adalah objeknya itu the surface of the earth, permukaan bumi atau yang disebut dengan tanah. Saya mohon itu istilah-istilah kunci gitu ya. Jadi objek pertama itu tanah atau permukaan bumi, surface of the earth. Ya permukaan bumi itu ya bagian dari bumi yang kita injak itu. Dan itu nanti yang akan menjadi apa yang disebut dengan hak atas tanah. Yang kedua, ruang di atas permukaan bumi. Ruang di atas permukaan bumi. Ruang di atas permukaan bumi itu contoh yang paling nyata adalah ada jalan flyover, jalan layang. Jembatan yang sangat panjang seperti misalnya yang menghubungkan Batam dengan pulau-pulau terdekatnya itu. Batam, Rempang. Nah, kalau di Suramadu itu adalah itu pemanfaatan ruang di atas tanah. Karena di bawahnya itu ada permukaan bumi. Di mana permukaan bumi? Yang ada di dalam kolom air, di bawah kolom air, laut. Itu contoh dari ruang di atas permukaan bumi. Space above the surface of the earth. Ruang di atas permukaan bumi. Nanti akan ada yang namanya hak ruang di atas permukaan bumi.
Itu ada haknya. Jembatan itu seperti di Suramadu itu ada haknya itu. Yang ketiga yaitu ruang di bawah permukaan bumi. Ruang di bawah permukaan bumi. Contoh yang paling nyata adalah subway. Jalan kereta di bawah tanah di Jakarta itu, di Sudirman, kemudian Tamrin, sampai ke stasiun kota. Sampai ke Gambir. Nanti akan ada yang namanya hak ruang di bawah permukaan bumi. Baik, itu unsur yang ketiga. Unsur yang keempat adalah tujuan dari hukum pertanahan, yaitu seperti halnya tujuan dari hukum agraria, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Baik itu mengenai unsur pembentuk dari istilah hukum pertanahan. Kemudian dasar hukum yang tertulis. Dasar hukum yang tertulis dari hukum pertanahan ini. Yang pertama tentu adalah UUPA. Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Yang kedua adalah Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu antara pasal sekian sampai pasal sekian. Itu khusus mengatur pertanahan. Nanti sampean lihat gitu. Sampean harus lihat itu. Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang 11 tahun 2020. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Ini juga sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.
Ini juga sudah diubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Jadi Undang-Undang 11 tahun 2020 itu harus dipunyai karena di situ banyak pengaturan tentang persoalan pertanahan termasuk hukum pertanahan. Kemudian ada PP 18 tahun 2021. Itu mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Ini juga menggantikan, supaya sampai tahu semua, PP ini menggantikan PP 40 tahun 96. Kemudian juga ada yang namanya PP 24 tahun 97 mengenai pendaftaran tanah. Baik itu paling tidak itu dasar hukum tertulis, norma hukum tertulis dari hukum pertanahan itu sebagai rujukan. Ya, sebagai mahasiswa seharusnya sampean ya tetap harus mencoba untuk membaca aturan itu supaya paham. Jadi jangan hanya berandalkan ya begitu. Lama-lamanya tetap harus membaca peraturan itu, dia membaca literatur. Baik, sekarang saya masuk pada materi yang berikutnya. Mengenai ruang lingkup bidang dari hukum pertanahan. Ruang lingkup bidang hukum pertanahan. Jadi hukum pertanahan itu terdiri dari beberapa bidang. Dan kemudian didukung oleh adanya administrasi atau hukum administrasi pertanahan. Jadi hukum agraria itu bukan hanya mengatur tanah tok, tetapi juga ada hukum administrasinya. Itu hukum administrasinya itu berkaitan dengan pertanahan. Nah, ada 4 bidang dari hukum pertanahan itu. Salah satu adalah bidang pengurusan hak atas tanah. Bidang pengurusan hak atas tanah. Apa yang diatur dalam bidang pengurusan hak atas tanah ini? Yang diatur diantaranya adalah macam-macam hak atas tanah. Ditentukan dengan segala aspek-aspeknya, subjeknya siapa, sifat dari setiap hak atas tanah itu apa, hak hapusnya kapan, bagaimana cara memperoleh. Juga di dalam bidang pengurusan hak atas tanah itu diatur tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
Bagaimana juga seseorang mau memperalihkan hak atas tanahnya. Peralihkan itu menjual, mewariskan, menukarkan. Kemudian bidang yang kedua adalah penata-tanaan tanah sebagai bagian dari penataan uang. Apa yang diatur di dalam penataan tanah sebagai bagian dari penataan uang? Di dalamnya diatur mengenai cara untuk menentukan setiap kegiatan itu cocok dengan bidang tanah yang akan ditempati oleh kegiatan itu. Jadi tanda penggunaan tanah itu mengatur tentang kesesuaian antara kegiatan dengan bidang tanah yang akan ditempati. Jadi kalau seseorang mendirikan bangunan rumah, itu di mana yang tepat, di mana yang sesuai. Maka di dalam penggunaan tanah itu ditentukan. Kalau untuk mendirikan bangunan tempat tinggal, maka kalau bisa harus tanah yang berada pada ketinggian 10 meter atas dari permukaan laut. Jangan memilih lokasi yang ketinggiannya 0 sampai 10 meter dari permukaan laut. Kenapa? Pasti akan berpotensi banjir. Kalau untuk perkebunan kelapa sawit itu misalnya, harus gimana ini supaya produktivitasnya tinggi. Kalau untuk perkebunan di mana ini? Kalau untuk tambangan di mana ini? Itu semua dibicarakan pada penata gunaan tanah. Kemudian yang ketiga, bidang yang ketiga adalah bidang land reform, atau yang dikenal sekarang dengan reforma agraria. Apa yang diatur dalam reforma agraria ini? Yang diatur adalah bagaimana mendistribusikan tanah agar supaya di satu sisi tidak menimbulkan ketimpangan, tidak menimbulkan kesenjangan dalam penguasaan tanah. Tanah hanya dikuasai oleh sekelompok orang, boleh.
dan di sisi lain agar supaya ada pemerataan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Itu di bidang reforma agraria. Pemerintah melalui reforma agraria yang jaga bagaimana tanah ini didistribusikan pada semua orang agar supaya tidak terjadi kesenjangan, tidak terjadi ketimpangan, jangan sampai skill orang menguasai sebanyak-banyaknya tanah. Biarkan kelompok yang besar, yang mayoritas tidak memiliki tanah. Tetapi di sisi lain, dia berorientasi pada supaya ada pemerataan. Itu bidang reforma agraria. Yang terakhir adalah bidang pendaftaran tanah. Apa itu yang diatur dalam pendaftaran tanah adalah bagaimana memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilikan tanah dengan memberikan tanda BPK yang namanya sertifikat itu. Itu diatur dalam bidang pendaftaran hak atas tanah. Tentu ini semua akan berjalan kalau didukung oleh administrasi pertanahan yang baik. Nah sekarang bagaimana hubungan antara bidang hukum pertanahan ini? Hubungan antara bidang hukum pertanahan ini bersifat fungsional. Apa artinya bersifat fungsional? Artinya semua bidang itu terikat ke dalam satu kesatuan. Karena keberhasilan satu bidang sangat tergantung dari dukungan yang diberikan oleh bidang yang lain. Saya berikan contoh, mohon diperhatikan contoh ini. Kalau di bidang pengusaha atas tanah, itu akan memberikan atas tanah kepada seseorang ataupun kepada badan hukum. Maka pemberian hak tanah dari bidang urusan atas tanah memerlukan dukungan dari bidang tanah. Apa dukungannya? Dukungan dari tanah adalah kalau orang ini atau badan hukum ini meminta tanahnya itu untuk kegiatan perkebunan. Dan meminta dari suatu lokasi tertentu. Cocok tidak? Kondisi juga tanahnya itu untuk kegiatan perkebunan. Kenapa kok perlu dukungan seperti dia supaya produktivitas tanah perkebunannya itu
maksimal supaya negara diuntungkan, masyarakat diuntungkan, badan hukum yang mengusahakan juga diuntungkan. Kalau perkebunan teh itu misalnya, di mana yang lembab? Karena lagi memerlukan satu udara yang lembab, gitu. Maka harus dalam kejadian tertentu. Maka itu harus dinilai dulu oleh bidang penata-penata tanah yang dimana itu atau yang diminta ini cocok tidak. Kemudian pemberian hak tanah itu juga memerlukan dukungan dari reforma agraria, bidang reforma agraria. Apa dukungannya? Harus dikaji, diteliti. Yang memohon ini atau yang akan diberi ini sudah punya tanah tidak? Sudah punya tanah berapa luasnya? Jadi kalau sudah punya, ya tidak harus dipenuhi, tidak harus dikabulkan, supaya tidak menimbulkan ketimpangan. Ya nanti dalam bidang reforma ada pembatasan. Setiap orang itu boleh beroperasi memiliki tanah. Setiap badan hukum itu harus boleh memiliki tanah berapa. Itu harus ada. Jadi kalau sekarang terjadi timpangan sekarang ini terjadi timpangan dalam kepemilikan tanah, dalam pemanfaatan tanah. Itu menunjukkan kalau bidang reforma agraria kurang difungsikan dalam proses pemberian yang atas tanah itu. Kemudian yang terakhir perlu dukungan dari bidang pendaftaran tanah supaya tanah yang diberikan itu memberikan jaminan kepastian hukum kepada pelaku hukum melalui bentuk pemberian sertifikat hak tanah. Jadi itu lingkarannya, gitu ya, lingkaran atau hubungan fungsional dari bidang hukum pertanahan. Baik itu. Kalau ada pertanyaan silahkan, gitu ya. Jangan menunggu saya ada beri kesempatan. Silakan saja. Baik. Materi berikutnya adalah macam-macam. Bukan macam, hak-hak yang terkait dengan tanah. Hak-hak yang terkait dengan tanah. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan coba untuk share screen ini.